aku Anissa. Halo, aku Nurul. Halo, aku Ica. Halo, aku Yola. Oke, halo semuanya, nama saya Bain. Halo, perkenalin, namaku Rizky. Halo, namaku Santi. Hai, perkenalkan nama aku Vivi. Halo guys, perkenalin aku Muhammad Rizky Alamsyah. Makanan kesukaan aku apa aja yang penting enak ya. Biasanya sih paling sering makan junk food ya, apalagi kalau lagi di kantor seneng maunya kan yang instan gitu. Makanan favoritnya sate. Makanan favorit aku sih lebih ke yang manis-manis gitu ya. Apa aja, kalau makanan favorit yang penting manis dan seger. Bisa buah, terus kayak kalau yang manis-manis itu aku sukanya cake gitu lah, pokoknya apa aja yang penting manis. Makanan favorit saya sekarang, dulu sih nasi goreng ya. Pas ke Jawa, saya sekarang favoritnya lalapan. Makanan favorit aku mie goreng dan bakso sih. Makanan favorit aku apa ya? Banyak sih. Kalau untuk yang Indonesia itu nasi goreng, terus nasi padang, terus nasi pecel. Terus kalau misalkan untuk yang bukan Indonesia, banyak sih kayak western food, terus Japanese, Korean, kayak gitu-gitu. Makanan favorit aku adalah semuanya. Aku nggak punya makanan favorit karena semuanya bagiku makanan itu enak. Makanan favorit aku nasi goreng sama ayam geprek. Kalau beli makan atau jajan kadang ngambil aja sih yang mana kesukaannya, yang pasti harus manis, yang enak gitu, dan jarang dilihat informasi soal nutrisinya gitu. Yang penting enak aja deh. Dibaca, tergantung sih sebenarnya makanannya baru, terus makanan yang asing. Kalau nggak gitu emang katanya sehat, ya udah dibaca aja nutrisinya. Kalau beli jajan nggak baca info nutrisinya sih, lebih ke baca lihat kalorinya aja itu berapa gitu. Sebenarnya kalau baca info nutrisi nggak yang detail-detail banget, tapi biasanya aku itu nggak berpantangan sama yang asam-asam karena aku punya asam lambung kan. Jadi kalau misalnya beli makanan kayak aku pilih-pilih dulu, ini asam nggak ya, ini terlalu banyak santannya nggak ya, ini pedes nggak ya, kayak gitu. Jadi lebih ke rasanya sih kayak gitu. Terus aku juga nggak seneng yang bersoda-soda karena ada asam lambung ya. Jadi ya gitu deh, nggak yang lengkap banget nutrisinya gitu. Tergantung sih, kalau nutrisinya sih enggak ya, lebih ke expired atau belum makanannya. Kalau nutrisi saya nggak terlalu teliti. Kalau kayak gitu kurang baca sih. Kadang-kadang dibaca, tergantung. Kalau misalkan jajan di pinggir jalan gitu kan nggak ada komposisinya ya, kak, jajan cilok, jajan sempol kayak gitu kan nggak ada, jadi ya nggak dibaca. Terus kalau misalkan kita belanjanya itu kayak di toko-toko modern kayak gitu, kadang suka dibaca, kadang juga enggak sih, tergantung dia jajannya itu kayak gimana. Kalau jajannya baru gitu kadang masih suka dibaca kayak gitu. Kalau beli jajan yang ada di toko-toko itu aku selalu lihat informasinya apa aja karena itu penting buat. Kalau jajan yang ada tulisan nutrisinya ada sih. Mau apa? Biasanya tak lihat sih. Jadi pertama-tama kita perlu memahami ya bahwa makanan itu sebaiknya bukan hanya sekedar kenyang ya, tapi makanan itu sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan gizi dan untuk menjaga kesehatan tubuh gitu. Masyarakat juga perlu mengetahui apa itu isi piringku. Di mana isi piringku itu dalam satu piring itu kita bagi menjadi dua. Jadi sepertiganya itu protein dari sumber protein, yaitu protein nabati dan protein hewani. Terus
2/3-nya dari setengah piring itu terdiri dari karbohidrat, dan setengah piring yang lain sepertiganya itu buah, dan 2/3-nya sayur. Untuk porsi makan dalam sehari itu bisa melihat pedoman dari ini tumpeng gizi seimbang, di mana 4-5 porsi sumber karbohidrat, terus 2-4 porsi lauk nabati atau lauk hewani, terus 3-4 porsi sayuran, dan 2-3 porsi buah-buahan. Nah, junk food sendiri ini istilahnya untuk mendeskripsikan makanan dengan kandungan kalori, lemak, gula, garamnya yang tinggi. Dan biasanya juga junk food sendiri itu mengandung ini ya, bahan tambahan pangan. Seperti pemanis, perasa, pengawet. Nah, untuk bahayanya sendiri, ini karena dia mengandung tinggi kalori, lemak, gula, garam tinggi, sehingga ini resiko akan terkena penyakit degeneratif ya, seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, stroke. Ya, dalam jangka waktu panjang memang kalau terlalu berlebihan memang dapat mengakibatkan penyakit degeneratif itu sendiri. Jadi banyak cara atau metode ya untuk mengetahui gizi seseorang tercukupi atau tidak. Misalnya pada anak, itu menggunakan indikator berat badan menurut umur, tinggi badan atau panjang badan menurut umur, dan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Sedangkan untuk orang dewasa itu bisa ditentukan melalui indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh itu sendiri bisa diperoleh dari jumlah dari perhitungan dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Dan masing-masing dari indikator itu memiliki kategori apakah termasuk gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, atau gizi lebih.